Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Namloza-Vennootschap atau NF. Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai normal dari semua saham yang dimilikinya. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dua syarat dari beberapa persyaratan ketika kita ingin mendirikan suatu PT. Nah, yang pertama, harus adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Nah, pengertian orang di sini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau bahkan badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing. Nah, ini juga kita bisa melihat penjelasannya pada pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, bila syarat dua orang tersebut tidak terpenuhi, akan berakibat berubahnya tanggung jawab perseroan yang notabene tadinya terbatas menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, segala perikatan dan kerugian PT menjadi tanggung jawab pendirinya secara pribadi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dibuat dengan adanya akta otentik di muka notaris. Maksudnya PT harus mendirikan dengan dibuatnya akta otentik di hadapan notaris. Seperti itu. Nah, akta autentik ini juga memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Nah, ini juga kita bisa melihat penjelasannya pada pasal 8 di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, ini juga harus mendapat pengesahan sebagai badan hukum, terutama dari Menteri Hukum dan juga HAM. Nah, kemudian wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan ke departemen yang terkait, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu modal dasar atau authorized capital adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dan dijadikan sebagai dasar pendirian perseroan. Nah, di mana dalam modal dasar perseroan ini jumlahnya paling sedikit adalah 50 juta. Misal, PT EFG mengeluarkan saham sebesar 50.000 dengan nilai saham 1.200 per lembar, maka perhitungan keseluruhan modalnya 50.000 dikali 1.200 yaitu 60 juta, di mana 60 juta ini merupakan modal dasar dari PT EFG yang telah melebihi ketentuan dari modal dasar perseroan terbatas. Yang keempat yaitu pengambilan saham saat perseroan didirikan. Artinya, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan itu didirikan sebagaimana tertulis dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ada 5 prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut ialah yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Pendirian suatu perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih, karena umumnya suatu perjanjian memang harus dilakukan oleh minimal dua orang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perseroan menghendaki perseroan sebagai badan hukum harus terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua ada pembuatan akta pendirian di depan notaris. Para pendiri yang telah membuat perjanjian itu kemudian menghadap ke notaris untuk meminta dibuatkan akta pendirian notaris, akta pendirian perseroan. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, pendirian perseroan dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontrak yang belum memperoleh status badan hukum. Nah, untuk nama perseroan harus didahului oleh frase perseroan terbatas atau bisa disingkat PT. Dan dalam perseroan terbuka, pada akhir nama perseroan harus ditambah dengan singkatan TBK. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk memperoleh pengesahan ini, para pendiri ataupun kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Nah, untuk jangka waktunya, permohonan pengesahan ini diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Jika tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka akta pendirian secara yuridis menjadi batal. Nah, pengesahan akta pendirian ini diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan. Dan yang paling penting adalah perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 4. Pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman paling lambat 30 hari
setelah pengesahan diberikan dalam pasal 28 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 5. Pengumuman dalam tambahan berita negara. Menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan yang telah didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang lembaran negara dan pengumuman, permohonan pengumuman ditunjukkan kepada Menteri Kehakiman. Kemudian Menteri Kehakiman akan menerbitkan berita negara atau tambahan berita negara dengan memberi nomor dan tahun penerbitan.